kalimat Allah. Yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Yang benar bacaannya nih. Coba ulangi lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita tidak dikasih kalimat oleh Allah berupa syahadat ini, neraka, kan? Tapi kalau kita dikasih oleh Allah syahadat ini, orang kafir yang mesti masuk neraka pun bakal diselamatkan masuk surga, karena dijaga. Syahadat ini dijaga. Itu salah satunya. Yang kedua, istighfar. Karena kita ini banyak dosa. Kata Rasulullah, tidak ada amalan yang diagungkan oleh Allah. Allah yang agungkannya, dan amalan itu paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amalan apapun, kecuali amalan soleh di 10 bulan haji yang pertama. Kata sahabat, walal jihad ya Rasulullah. Kata Rasulullah, lal jihad. Tidakkah jihad ya Rasulullah yang paling utama? Berperang, mengorbankan diri, membawa harta, meninggalkan keluarga untuk menegakkan kalimat Allah. Bukankah itu yang paling besar? Tidak. Yang pertama tadi apa? Syahad. Yang kedua apa? Istighfar. Yang ketiganya adalah taubat, balik kepada Allah. Kemarin kita sudah bicara soal apa? Soal rahasia sholat, ya. Bahwa sholat itu adalah tiang agama, sholat itu adalah benteng keyakinan, sholat itu adalah rajanya pendekatan kita kepada Allah, sholat itu adalah cahayanya taat kepada Allah. Tanpa sholat tidak ada cahayanya. Itu baru jumlah sholatnya. Apalagi yang lain? Yang lain adalah azan. Siapa yang azan? Melakukan azan? Pernah berlaku azan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'an nida al-muazzin jinnun wala insun la yasma'un nida'a. Tidak ada yang mendengar azan, panggilan orang yang azan, jin dan manusia atau apapun, kecuali kelak di akhirat akan menjadi saksinya. Kemudian yang kedua, bahwa sholat itu adalah penghapus dosa. Siapa yang ikut pengajian, ilmunya bertambah. Siapa yang tidak ikut pengajian, ilmunya tidak akan bertambah, bahkan akan berkurang. Dosanya yang bertambah. Berikutnya lagi, siapa yang sholatnya benar, ya, siapa yang sholatnya benar, wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha. Siapa yang wudunya benar, siapa yang rukuknya benar, siapa yang sujudnya benar, sholatnya itu urijat, sholatnya itu dinaikkan, mukanya, badan sholatnya dalam bentuk manusia, dalam bentuk makhluk, dalam keadaan bersih, putih dan bercahaya, sambil senyum, seolah-olah tuh nepuk pundak orang yang sholat itu tadi. Apa katanya? Hafizakallahu kama hafiztani. Semoga engkau dijaga oleh Allah seperti engkau menjaga aku. Jadi usahakan jangan asal sholat baik. Sholat itu sebisa-bisanya khusyuk, walaupun tidak seperti khusyuknya Sayyidina Ali, apalagi Nabi Muhammad. Sayyidina Ali itu kalau sholat, contohnya pernah terkena panah, patah panahnya di sini, besi. Belum ada dokter ahli bius, belum ada waktu itu. Kalau nggak dikorek langsung, tetap nggak terbuang besinya. Kata Sayyidina Ali, nanti ya saya sholat dulu. Begitu sholat dia mesra sama Allah, mendekat sama Allah, sahabat yang lain baru ngiris dagingnya diambil. Itu nggak kerasa, Bu. Itu tingkatan Sayyidina Ali. Tingkatan kita gimana? Tingkatan kita, pokoknya yang penting usahakan sholatnya serius. Sekali-kali hilang, kata Imam Syafi'i, itulah kadar kita. Tapi balik lagi.
jangan disengaja ngelamunnya. Insya Allah sholat kita diterima. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu berikutnya kalau bisa sholat kita ini berjamaah. Nah, kemudian yang terakhir Bagi mau sampaikan, sholat ini kalau sholatnya benar, sujudnya khusyuk, itulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali sujud derajat kita diangkat 500 tahun perjalanan mendekat Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosanya diampuni gara-gara sujud sekali, apalagi sujudnya berulang-ulang kali. Makanya orang yang sujud ini selalu saja dekat sama Allah. Orang yang dekat sama Allah, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Orang yang paling dekat, hamba Allah yang paling dekat dengan Tuhannya adalah orang yang banyak sujudnya. Karena itu waktu sujud boleh diperbanyak doa, terutama sujud terakhir. Kalau sholatnya dewean. Tapi kalau sholatnya jadi imam, jangan panjang-panjang. Kata Allah, innakum tunaffirun, kamu inilah yang membuat jenuh orang berjamaah. Karena apa? Karena terlalu panjang. Kalau kamu sholat ma'an nas beserta manusia, falyukhaffif, entengkan saja. Tuh, kecuali diserukan memang di dalam kitab Minhajul Talibin itu, kalau kamu sholatnya sholat subuh sama sholat zuhur, boleh bacaannya agak panjang-panjang. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, kalau orang ini banyak sujudnya, banyak sholatnya, kata Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, di keningnya, di wajahnya, fi simahum fi wujuhihim, di mukanya ada cahaya, ada tanda bekas sujud.